Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Kali ini aku bacain zodiak. Zodiak kali ini yang aku mau bacain itu adalah Cancer, Leo dan Virgo. Oke, ya kemarin Aries, Taurus, Gemini sudah. Ya sekarang Cancer, Leo dan Virgo. Nah, kira-kira peruntungan apa sih di akhir tahun 2020 ini untuk Cancer, Leo dan Virgo jadinya ya. Nah, stay tune terus di channel Empitaro Channel. Dan aku akan mulai bacain dari Cancer dulu, oke? Ini Cancer, maaf. Nah, aku akan tebar. Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai bacain di kendala Cancer. Bukan Neng, apa ya namanya? Secara general untuk Cancer di Desember 2020. Di sisa penghujung tahun di tahun 2020. Ada kartu keyakinan, kestabilan, dan kesederhanaan. Artinya adalah di Desember ini mungkin untuk Cancer belum terlalu ada sesuatu hal yang signifikan, tapi setidaknya untuk Cancer ada sesuatu hal yang aman. Yang pertama aku lihat, kalau Cancer punya bakat dalam dirinya kamu, coba dikembangkan. Misalnya contoh nih, kita bicara di masalah pandemi ya gitu kan. Kalau teman-teman bisa bikin kue atau sejenisnya gitu kan, kenapa nggak coba untuk jualan kue? Kenapa nggak coba untuk jualan usaha atau peruntungan lain yang mungkin kiranya bisa menghasilkan rezeki buat teman-teman semua, teman-teman Cancer? Karena yang aku lihat juga di sini teman-teman punya bakat, dengan cuma mungkin dari bakatnya teman-teman kurang pede untuk apa ya istilahnya, untuk berjualan lah ibarat kata gitu, atau memulai usaha. Karena mungkin sebagian orang ya untuk memulai usaha itu kan bingung bagaimana cara jalannya, bagaimana cara bergeraknya, karena yang memang aku tangkap dari kartu aku memang ada indikasi ke arah memulainya seperti apa sih di awal-awal gitu. Karena memang dari sedikit besarnya dari Cancer, aku lihatnya memang kamu punya bakat tapi kamu bingung untuk memulainya. Untuk dari segi pekerjaan teman-teman Cancer nih, aku lihat sih sebenarnya nggak ada masalah, cukup stabil-stabil aja. Dan alhamdulillah istilah kasarnya mungkin dari gajinya Cancer atau keuangannya Cancer aku lihat lebih stabil. Lebih stabilnya mungkin yang lain mungkin ngerasa ada yang dipotong atau yang lain ngerasa keuangannya goyang gitu kan, tapi untuk Cancer insya Allah lebih stabil. Terus ada kartu kesederhanaan. Secara tidak langsung ya dari karakter Cancer ini, dia memulai lagi dengan cara sederhana. Cara sederhana itu dari cara pola makan, cara pola kehidupan gitu. Karena memang dia berpikir adalah dia mau apa ya, melakukan sesuatu halnya ya, memang istilah kasarnya dia pengen ada gerak gitu lah aku lihatnya. Jadi ya istilah kasarnya geraknya si Cancer ini juga kayak pengen apa ya namanya ya, dengan gaya kesederhananya dia ya orang bisa menilai dia seperti apa. Jadi ya balik lagi, Cancer tidak terlalu neko-neko di Desember ini. Bahkan Cancer jauh lebih stabil keuangannya dan punya bakat untuk usaha ke depannya. Hanya saja Leo masih bingung bagaimana Cancer bingung untuk bagaimana caranya dia untuk melangkah atau memulai usaha. Itu secara general untuk si Cancer. Yang berikutnya kesehatan Cancer. Gak usah terlalu mikirin uang-uang terus ya. Kamu harus jaga kesehatan loh. Karena kalau kamu terlalu mikirin uang-uang atau kerja keras banget, aduh kasihan kamu, nanti kamu gak bisa nikmatin uangnya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dari kartu aku untuk Cancer, kesehatannya itu sebenarnya tidak terlalu ada hal yang aneh-aneh. Cuma palingan ya standar lah ya, bagian perut, bagian jangan nahan pipis, itu aja sih aku lihatnya. Cuma ya di sini ada kartu uang nih teman-teman, ada tulisannya untuk Cancer, ada tulisannya di sini, berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras. Nah ayo nih Cancer nih, jangan sampai kamu sudah disiplin, kamu sudah kerja keras, malah jadi bikin kamu zong sendiri. Zongnya apa ya, jangan sampai kamu tidak bisa menikmati hasilnya. Jangan sampai kamu udah kerja keras tapi kamunya malah takutnya drop atau sakit ya, itu hati-hati. Jadi ya kalau bisa untuk Cancer harus bisa mengontrol kerjaan juga. Kalau memang kiranya kerjaan itu masih bisa diselesaikan di besok, kenapa tidak diselesaikan besok? Jangan terlalu ngoyol juga sampai larut malam kamu
tidurnya tidur jam 2 pagi atau jam 3 pagi terus bangun lagi pagi untuk absen work from home misalnya kayak gitu kan, tapi kan malah kasihan buat Cancer gitu. Jadi jangan sampai kesehatannya Cancer Cancer tidak bisa menikmati apa dari hasil yang sudah Cancer kerjakan selama ini gitu. Makanya aku lihat sih untuk sakit aneh-aneh sebenarnya tidak ada, cuma takutnya sakit karena drop karena kecapean kerja. Ya paling kalau untuk sekarang antisipasi sakitnya aku sih lihat yang pertama itu perut, jangan telat makan, asam lambung naik atau usus buntu, jangan terlalu pedas. Sama di sini nahan pipis, hati-hati kalau memang kiranya kalian kerja gitu ya, kalau bisa kalau memang sudah pengen buang air kecil udah langsung buru-buru aja, jangan ditahan. Nah intinya seperti itu untuk Cancer dari segi kesehatan. Untuk Cancer di segi percintaan di Desember 2020, posisi yang serba salah. Wow, ada kartu kegembiraan perayaan. Oke, ada kartu jomblo. Oke, aku baca gini, ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Dari mungkin acara Cancer itu di tahun ini banyak sedikit memending acara. Mungkin dia pengennya habis Lebaran Idul Fitri tahun 2020 dia nikah gitu kan. Ternyata nggak bisa karena memang kondisi COVID-19 sehingga membuat Cancer tidak bisa merayakan atau melangsungkan acara pernikahannya dia. Terus aku juga lihat di sini dari kartu aku juga dari segi percintaan Cancer di Desember sih aku lihat ada kartu keasikan kegembiraan perayaan ya. Alhamdulillah banyak yang sukacita juga, ada yang dilamar, ada yang juga sudah menikah, memiliki tiba-tiba pasangannya hamil, terus ada juga yang putus cinta gitu. Jadi ya Desember ini untuk Cancer semuanya naik turun, ada yang bahagia, ada yang mungkin bahagia tapi ke pending ada yang mungkin sedihnya juga ke pending ya. Pokoknya aku lihat sih yang pasti di sini kelihatan semuanya dalam posisi yang bahagia dan ada yang kurang bahagia. Ya mungkin kalau yang kurang bahagia ada tuh saya di sini jomblo atau kesendirian yang mungkin pada akhirnya patah hati, putus cinta. Aku lihatnya juga mungkin ada juga ngerasanya ternyata sudah direncanakan ternyata Allah berkehendak lain gitu. Jadi banyak hal deh kalau aku lihat dari kartu aku untuk Cancer ini ya. Coba ya dibalik itu semua ada hikmah ya teman-teman ya gitu. Yang mungkin kurang yang belum bahagia, insya Allah kan bahagianya di pending gitu. Jadi ya aku lihat sih yang pasti untuk Cancer di Desember 2020 ini banyak hal. Cuma satu hal juga nih aku ingetin Cancer, ada posisi yang sukar dan berbahaya. Kalau kamu merasa hubungan kamu tidak sehat, ayo dibicarakan. Jangan kamu pendam, jangan kamu menjalani dengan terpaksa. Karena apa? Kasihan kamunya dan kasihannya dianya, yang tahu-tahu tiba-tiba kamu sudah memuncak, kamu meletus. Nah jangan sampai itu bikin omongan kamu tidak enak ke pasangan kamu sehingga kalian ending perpisahannya malah jadi musuh ya. Jangan sampai gitu. Makanya kalau aku boleh saran dari gambar kartu aku, kalau bisa istilah kasarnya perjalanannya kalau bisa untuk teman-teman yang diambang sebuah kepastian atau diambang sebuah perpisahan ya harus diomongin. Jangan kamu pendam sendiri. Kasihan kamu, kasihan dianya yang nanti takutnya malah sedihnya semakin sedih, malah yang seharusnya kalian berpisah masih bisa berteman, paling tidak berteman, tidak musuh-musuhan. Nah ini jangan sampai musuh-musuhan atau saling menjelekkan. Itu dia aku lihat untuk Cancer di segi percintaan. Nah kalau aku lihat Cancer di segi keuangan, kalau aku lihat dari kartu aku, wow, stres, hidup seperti mimpi buruk, dan kartu sakit hati. Oke, kalau aku baca untuk segi percintaan rezeki Cancer, yang aku lihat tadi secara general adalah Cancer harus berani memulai untuk jika kamu pengen usaha. Karena di kartu aku keuangan kamu belum stabil karena ada indikasi stres, bingung, dan ada masalah di kantor. Mungkin salah satunya itu adalah kamu dipitnah atau dikhianatin teman, yang teman kamu menjelek-jelekan kamu di hadapan bos kamu. Nah cuma ini Cancer masih banyak jalan keluar, yaitu salah satunya itu adalah kamu harus berani untuk memulai usaha. Karena gambar kartu aku, dengan kamu berani memulai usaha, setidaknya banyak langkah yang kamu akan lakukan. Bahkan dari langkah tersebut kamu bisa menghasilkan sebuah nominal, dan nominal tersebut bisa menciptakan atau memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi ya kalau aku nangkep sih dari kartu aku ya
Kalau untuk Cancer, ayo gitu kan, apa namanya, eh jangan jangan bergeraknya hanya hanya di sisi ini aja gitu loh. Jangan kamu bergerak hanya untuk apa ya, sebuah jabatan atau posisi, tapi kamu bisa bergerak untuk langsung menjadi bosnya. Istilah kasarnya, kalau kamu memang ada side job usaha, silakan lakukan. Kamu tahu, gini, sekarang dunia itu digital kok, pinter. Kamu tinggal searching Google, kamu tahu jadi apa aja yang harus kamu lakukan. Itu saran dari kataku. Jadi ya, untuk Cancer dari segi rezeki harus berani untuk memulai sesuatu hal yang baru. Karena gambar kartu aku dalam segi pekerjaannya, kamu seperti dikhianatin teman, dan istilah kasarnya juga aku lihat dari kartu aku, kamu agak-agak sakit hati dengan mungkin ketidakadilan dalam sebuah pekerjaan, atau memang sakit hati sama teman kamu yang mengkhianati kamu. Itu aku lihat Cancer untuk Desember tahun 2020. Jadi harus berani mengambil langkah untuk mencari rezeki lain lewat usaha yang mungkin Cancer punya bakat, seperti yang tadi aku baca secara general. Oke? Nah, sekarang aku mau bacain Leo. Aku akan kocok kartu aku. Tadi habis Leo apa ya? Kalau nggak salah Scorpio ya. Sebentar, nanti abis ini aku mau cek lagi ya, kira-kira abis Leo itu apa. Nah, ini aku Leo, aku akan bacain secara general juga, seperti biasa. Oke, kalau aku lihat dari kartu aku secara general untuk Leo, yang pertama itu aku lihat dari kartu aku Virgo. Oke, abis Leo Virgo. Yang pertama aku lihat dari segi pekerjaan, ada tulisannya bersatu dalam suatu pekerjaan yang membawa kesuksesan secara general ya, tapi teman-teman harus pintar bergaul. Artinya adalah untuk si Leo harus pintar bergaul, jangan menutup diri. Jadi harus berani untuk bertanya, kakak rumahnya di mana gitu kan. Kalau kakak mau bareng nih, kalau kita searah ayo bareng, nggak kan bisa dong basa-basi kayak gitu. Terus kartu kedua, jangan ada sebuah kebohongan. Kalau memang kamu Leo pengen mengungkapkan sebuah kejujuran, ungkapin aja, kamu nggak usah takut gitu kan. Karena setidaknya apa yang kamu ungkapkan, seandainya itu sebuah kebenaran, pasti kan akan memberikan efek positif buat kamu. Tapi kalau memang sebuah yang mau kamu omongkan itu hanya katanya gitu kan, ya jangan dulu gitu kan, karena kan belum tentu buktinya gitu. Terus aku juga lihat di kartu aku secara general untuk Leo itu adalah ada sesuatu hal yang akan Leo lakukan, tapi di situ masih banyak hambatannya. Jadi sekasarnya hambatannya itu bisa tentang langkah untuk mengambil keputusan, bisa tentang juga antisipasinya kayak gimana, bisa tentang juga apa ya, hal-hal apa aja yang harus dan tidak yang dilakukan sama Leo. Nah, terus aku juga lihat dari secara general Leo ini ya, memang Leo itu harus lebih jujur ya, dan jujurnya juga harus sesuai dengan fakta gitu. Jangan hanya katanya-katanya yang takutnya malah menjerumuskan kamu sendiri ke sesuatu hal yang tidak baik. Itu aku lihat Leo dari segi general. Kalau dari segi kesehatan Leo tidak ada masalah. Wow, ada rasa tak. Leo itu pinter sih menjaga kesehatan, dia tahu bagaimana caranya mengatasi daripada mengobati. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih, insya Allah nggak ada terlalu masalah kesehatan ya dari Leo ya. Bahkan dari gambar kartu aku, Leo ngerti, Leo ada rasa tanggung jawab pada dirinya ya. Artinya adalah Leo tahu apa yang harus tidak Leo kerjakan, makanya itu bisa membuat Leo lebih baik lagi gitu. Bahkan dari gambar kartu aku juga bisa membuat Leo untuk apa ya namanya ya, memberikan efek yang positif. Dan apa ya namanya, dari segi kesehatan ini pun Leo bisa memberikan juga tips sama teman-teman gitu kan, gimana caranya jaga kesehatan. Karena aku lihat sih untuk Desember ini nggak ada hal-hal yang aneh ya dari Leo. Bahkan aku lihat dari kartu aku ada kartu sebuah perlindungan dan berita baik. Jadi aku lihat nggak ada masalah sih, karena Leo tahu gitu kan antisipasinya apa, bodinya dia, antibodinya dia harus minum apa, karena Leo tahu. Jadi ya makanya insya Allah sih aku lihat Leo baik-baik saja. Dan untuk di Desember ini insya Allah tidak ada masalah. Paling kalau sakit apa ya, kecapean aja kali ya karena bawa kendaraan aku lihatnya. Tapi ya kalau untuk selebihnya insya Allah tidak ada yang aneh-aneh. Amin ya robbal alamin. Dari segi percintaan Leo di Desember, wow, kamu seperti sedang diawasi pasangan kamu atau sosok yang suka dengan kamu. Terus udah gitu aku lihat dari kartu aku ada niatan untuk ke arah keseriusan. Cuma memang saran dari kartu aku ya, jangan terlalu egois atau arogan. Karena memang aku lihat dari kartu aku, pasangan kamu memang orangnya kepoan, atau mungkin sedikit pengen tahu kamu di mana dengan siapa. Tapi balik lagi gitu kan, dia itu baik, dia cuma pengen tahu karena rasa khawatirnya dia berlebihan. Tapi untuk kamunya nih, jangan terlalu arogan, jangan terlalu egois saat kamu apa sih yang gitu kan, kalau kepo banget sama gue gitu, jangan juga sih. Karena memang
aku lihat dianya baik ya, dianya juga tulus ya sama kamu ya, sehingga apa ya, bikin dia juga jadi kayak apa ya namanya, melangkahnya enak gitu loh. Dan dianya juga sebenarnya baik ya, maksudnya dalam arti adalah ya memang dia hanya cuma pengen tahu keadaan kamu aja, stalker kamu, tapi selebihnya dia nggak ada masalah apa-apa. Bahkan istilah kasarnya di kartu aku ya, dia memang niatnya cuma kayak mau menjaga kamu gitu. Cuma ya di sini mungkin kamu yang kayak ngerasa apa sih kak, lo posesif banget gitu ya. Pokoknya untuk sosok kamu sedikit kurangi kadar egois nih si Leonya, jangan terlalu egois, karena memang aku lihat untuk sosok Leo ini memang dia apa ya, hanya untuk mengawasi, dan karena dia terlalu khawatir dengan keadaan kamu. Dan aku juga lihat untuk Leo sepertinya ada perjalanan dinas atau liburan tipis-tipis sih yang akan Leo lakukan, cuma aku belum terlalu kelihatan kemananya gitu kan. Cuma yang aku lihat sih ada gambaran keluar dari rutinitas sih, mungkin artinya adalah ada gambaran perjalanan karena pekerjaan, dan ada liburan tipis-tipis yang Leo kerjakan atau Leo lakukan. Itu dari segi kesehatan. Kalau dari segi rezekinya Leo, kalau aku lihat rezekinya Leo itu, wow, hidup seperti mimpi buruk, harus bisa nabung. Wah, ini aku lihat Leo sebenarnya orangnya baik ya gitu kan Leo. Walaupun kalau mendengar dengan kata Leo itu kayak ngerasa pasti keras deh gitu kan. Ya enggak juga sih, aku lihat malah orangnya baik. Malah dia sering sakit hati sama orang lain, karena saat dia minta haknya atau dia minta uangnya yang dipinjam kagak dibalikin, malah dikata-katain. Nah, jadi ya pada akhirnya Leo ya sudahlah, kalau dia ingat utangnya dibayar, kalau enggak ya udahlah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau Leo ikhlas dengan apa yang Leo keluarkan untuk orang lain nih, di kartu ada kartu ketulusan, kesuksesan, berbagi kebahagiaan. Insya Allah di Desember ini ada rezeki sangat bagus buat Leo, dan dari rezeki itu Leo bisa bilang ya semoga aja orang-orang yang pernah minjem sama Leo dibukakan hatinya biar dilancarkan segala rezekinya, karena memang aku lihat si Leo ini murah hati banget dan murah rezeki banget ya. Dia pun tidak lupa terhadap sesama ya, cuma memang dia sempat sakit hati dengan orang yang pinjam uang atau orang yang mungkin minjem barangnya dia tapi nggak dibalikin atau ngaku-ngaku punyanya dia ya. Tapi ya pada akhirnya ya Leo ikhlas gitu kan ya, dan keikhlasannya dia ya membawa efek baik buat dia, karena di kartu aku ada tuh saya kesuksesan dan ketulusan. Amin ya robbal alamin. Jadi ya insya Allah rezekinya Leo di Desember 2020 ini alhamdulillah cukup stabil, dan alhamdulillah juga di balik keikhlasannya dia, alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki lain buat dia ya. Cuma hati-hati nih buat Leo, karena banyak banget yang mau pinjam duit nih di akhir tahun. Jadi ya hati-hati dan pikirkan panjang-panjang kalau mau minjemin atau mau ngasih buat orang lain. Sekiranya dia butuh dan kamu juga tahu kebutuhannya dia, monggo silakan dikasih. Oke, itu aku lihat Leo dari segi keuangan. Wah, Leo sudah, jadi Leo bisa tahu antisipasinya seperti apa dan motivasinya seperti apa. Dan selanjutnya aku akan mulai bacain Virgo, oke? Stay tune terus ya teman-teman, dengerin. Siapa tahu Virgo ini zodiak pasangan kamu. Oke, aku akan lihat Virgo. Yang pertama aku baca secara general ya. Yang pertama general Leo. Ada kartu masalah hukum, perdagangan, dan perselingkuhan. Ada kartu kehilangan, dan ada kartu wow magic. Oke, yang pertama secara general untuk Leo, hati-hati ada masalah hukum, hati-hati dalam pekerjaan ataupun ucapan-ucapan kamu, karena di kartu aku bisa mengakibatkan kamu berurusan dengan pihak kepolisian. Masalah hukumnya kalau dari segi pekerjaan ataupun usaha itu adalah hati-hati tanda tangan. Kiranya kamu tidak menerima apapun, jangan sampai kamu tanda tangan, dan apapun yang harus kamu tanda tangani dalam pekerjaanmu harus kamu baca. Sekalipun itu ada 10 lembar ya udah baca. Kamu minta tolong sama bos kamu untuk kamu baca dulu. Walaupun itu menyita waktu kamu, tapi baca. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari, karena gambar kartu aku ada indikasi ke arah masalah hukum. Terus ada kartu perdagangan juga. Nah, aku lihat Virgo juga ada memulai rezeki ya, tapi dia sih yakin gak yakin ya. Dan gambar kartu aku kalau Virgo sedikit membuka peluang usaha. Kita bicara membuka peluang usaha ya, bukan usahanya sudah berjalan ya. Nah, itu aku takut ada indikasi kehilangan. Aku takut tidak stabil ya, pada akhirnya usahanya gulung tikar atau usahanya kukut kalau kata orang Jawa. Nah, yang ketiga ada kartu perselingkuhan nih guys. Nah, hati-hati nih buat Virgo. Entah kamu yang jadi selingkuhannya atau kamu yang berselingkuh, hati-hati karena indikasi kehilangan itu cukup besar di depan mata. Karena aku lihat dari kartu aku
Jangan sampai kamu selingkuh dengan orang lain yang mengakibatkan kamu harus kehilangan permatamu dan kamu bisa dapat permata imitasi. Nah, tapi kalau untuk kamu juga yang mungkin sudah punya pasangan juga, hati-hati jangan sampai hubungan kamu juga malah diketahui orang lain sehingga membuat fatal diri kamu juga. Jadi ya kalau balik lagi sama kayak tadi Leo apa Cancer ya, kalau kamu belum berani bermain api dan belum punya ember airnya untuk memadamkannya, jangan deh. Ya kalaupun kamu punya ember airnya ya jangan kamu juga bermain api gitu kan. Biarkan ember air itu mengademin dirimu sendiri, oke? Ya itu sih hanya saran ya dari aku sebagai tukang tarot. Nah, kartu ketiga itu ya ada unsur penyihir, hati-hati. Ada orang yang tidak suka sama kamu dan mungkin orang itu tidak sukanya pakai hal magic. Contohnya misalnya kamu berani untuk berselingkuh atau selingkuhan kamu pas kamu putusin dia pakai magic. Nah kayak gitu. Atau rekan kerja atau rekan bisnis atau rekan usaha tidak suka ngeliat omset kamu naik ya, pada akhirnya mereka menjatuhkan kamu dengan unsur magic. Jadi agak hati-hati dengan unsur magic ini. Oke. Nah yang kedua untuk segi kesehatannya si Virgo. Wah udah kelihatan dada, sesak nafas, jantung. Wow, hati-hati juga di sekitaran, maaf ya, pencernaan vagina, tapi mungkin bukan vaginanya ya, mungkin pinggiran vaginanya kayak gatal-gatal. Dan aku juga lihat di sini lebih kecenderungan hati-hati nih, dada, sesak napas, jantung, sama mungkin tenggorokan ya, hati-hati paru-paru ya. Jadi aku lihat dari kartu aku harus benar-benar jaga kesehatan karena di sini kelihatan sekali bisa drop dan kelihatan sekali juga istilah kasarnya takutnya sakitnya adalah sesuatu hal yang kurang baik gitu. Aku sih nangkepnya jelek ya gitu kan. Cuma ya kalau aku lihat dari kartu aku sih sebenarnya insya Allah ini bukan COVID ya gitu kan. Tapi ini indikasi kayak kamu entah sakit turunan atau sakit bawaan ya. Karena memang aku nangkepnya itu lebih ke arah sesak nafas ya. Mungkin kalau sesak nafas itu bermula dari apa ya? Asam lambung naik. Nah itu dia. Jadi agak hati-hati untuk teman-teman yang punya asam lambung terus punya sesak nafas juga. Jangan sampai kamu telat makan malah menimbulkan sesuatu yang nggak baik buat diri kamu sendiri. Dan yang lainnya mungkin tadi aku bilang ada unsur di sekitar vagina, mungkin aku bacanya gatel atau mungkin aku bacanya juga hati-hati juga bekas, bisa kalau teman-teman habis lahiran bekas sesarnya gitu, takutnya malah robek gitu kan. Terus apalagi ya, palingan seputaran itu aja sih, tidak terlalu yang gimana-gimana, tapi ya lebih berhati-hati aja. Itu dari segi kesehatan. Dan kalau dari segi percintaan Virgo, cinta bertepuk sebelah tangan agak sedih sih gitu kan untuk Virgo. Kok cintanya bisa bertepuk sebelah tangan? Ada juga mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah di balik cintanya bertepuk sebelah tangan ternyata Allah memberikan sesuatu hal baik. Salah satunya itu adalah kamu bertemu dengan pasangan baru, dan pasangan baru itu bisa memberikan efek baik untuk rezeki kamu. Dan aku juga lihat bisa ke arah unsur jadian. Nah kartu ketiganya berarti kenapa pada akhirnya kamu seperti ada kartu kegeeran atau perpisahan? Karena kamu banyak mem-PHP orang lain. Ya walaupun kamu mau PHP orang lain, ada yang kamu seriuskan. Cuma ya balik lagi, sosok playboynya kamu atau playgirlnya kamu itu belum 100% hilang. Ibarat kata kamu itu punya kategori playboy itu 100%. Nah saat ini playboy kamu tuh masih ada di sekitaran 40 atau 50%. Nah itu kan cukup besar ya. Nah jadi ya itu ya kategori playboy kamu belum kelar, sehingga apa yang kamu lakukan aja itu kamu belum fix dengan kamu harus serius dengan yang mana. Ya cuma aku saran aja untuk Virgo ya, kalau memang kamu yakin kamu mantap udah lanjut. Dan udah gitu kalau memang kamu cuma sekedar seneng aja, janganlah ngasih anak orang ke PHP-an, takutnya anak orang itu kegeeran padahal kamu cuma biasa aja sama dia ya. Pada akhirnya takutnya anak orang sakit hati gitu kan. Sakit hati itu sudah gitu anak orang itu kecewa. Bahkan kita nggak tahu ternyata dia punya pengalaman masa lalu yang kurang baik, tiba-tiba pada akhirnya dia ngerasa di PHP kamu dia depresi. Nah itu hati-hati, karena kita kan tidak tahu orang yang kita PHP-in atau orang yang kita sakitin itu punya riwayat apa. Jadi ya untuk Virgo hati-hati, harus berani mengambil keputusan dan kepastian. Kalau memang kamu tahu langkah kamu salah ya jangan kamu ikutin, kamu tahu langkah kamu baik silakan diikutin. Itu Virgo dari segi kesehatan, percintaan. Dari segi keuangan sekarang, kenyamanan, wow, teamwork,
Dan wow, alhamdulillah aku lihat dari kartu aku baik banget, bagus banget ya. Karena aku tangkap dari kartu aku, kamu memiliki tim yang baik dan tim kamu juga fair dengan diri kamu dan jujur dengan diri kamu, sehingga hasilnya juga kelihatan. Ya karena mungkin tim kamu juga baik, apa adanya, jujur, dan istilah kasarnya, bahasa kasarnya gini, dia tahu terima kasih. Alhamdulillah perjalanannya bagus, bahkan kamu bisa memberikan sesuatu hal berharga buat pasanganmu atau istrimu atau pacarmu atau orang tuamu, dan kamu juga bisa memberikan tabungan buat masa depan kalian. Karena alhamdulillah dari kartu aku di sini kelihatan sekali faktor kenyamanannya dan kebahagiaannya, sehingga kamu bisa membahagiakan orang-orang di sekitaran kamu. Alhamdulillah sih rezekinya Virgo di akhir tahun 2020 ini ada hasilnya dan kelihatan, dan ada ibarat kata bonus lah ya gitu kan. Dan insya Allah dari bonus tersebut atau hasil tersebut bisa memberikan efek bahagia buat orang-orang di sekitaran Virgo. Itu dia teman-teman, aku sudah bacain dari Cancer, Leo, dan Virgo. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, bisa menjadi sebuah motivasi dan antisipasi untuk langkah-langkah teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di vlog-vlog berikutnya dengan tema yang lain dan dengan kartu tarot yang lain. Dengan ramalan zodiak yang lain. Oke, terima kasih banyak. Maafin aku kalau ada salah-salah kata baik sengaja ataupun gak sengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, follow Instagram aku @tarot, dan like dan komen dan nyalain loncengnya. Bye bye.